Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there, if you're watching this video, may this day remind you of how blessed you are to wake up and see the beautiful sun despite the pandemic. Alright, today you are going to learn on how to state an obligation which also deals with the use of must, have to, and should. As the basic competence say that our focus in this chapter is actually on the use of should with simple form and the continuous and the perfect form. But before we go to the discussion about the use of should, let's take a look on this. Firstly, we're gonna talk about strong obligation. Nah, yang dimaksud dengan strong obligation yaitu suatu keharusan yang sifatnya kuat atau wajib. Contohnya bisa berupa keharusan yang berasal dari suatu peraturan atau instruksi dari seseorang yang sifatnya wajib kalian lakukan. Nah, untuk menyatakan suatu keharusan, kalian bisa menggunakan must, have to, or has to. Contohnya, I must study hard for the upcoming English Olympiad. I must complete the task by Friday. Jadi penggunaan must di sini fungsinya untuk menyatakan keharusan pada saat ini atau di masa yang akan datang. Sedangkan jika kalian ingin menyatakan suatu keharusan yang terjadi di masa lampau, contohnya ketika kalian SMP, kalian diharuskan menggunakan seragam putih biru. You cannot say when I was in junior high school, I must wear white and blue uniform. Ya, tidak bisa seperti itu. Kalian bisa menggunakan bentuk past dari have to dan has to, yaitu menggunakan had to. Yesterday I had to attend 4 meetings in one day. Ya, jadi ini terjadi di masa lampau. Penggunaan have to dan has to sendiri tidak hanya terbatas untuk keharusan yang terjadi di masa lampau, bisa juga untuk saat ini. Contohnya, we have to complete the task by Friday. Nah, perhatikan lagi must, have to, and has to is followed by verb base ya. Jadi menggunakan kata kerja bentuk pertama. Diingat, study, complete, attend, complete ini menggunakan kata kerja bentuk pertama ya. Nah, guys, if you wonder on how to differentiate between the usage of must and have to, ya, jadi apa sih Miss bedanya penggunaan must sama have to di sini? Oke, sebenarnya perbedaannya kecil sekali ya. Pay attention on these two sentences, ya. Bagaimana cara membedakannya? Nah, we have to complete the task by Friday. It means that there is someone, yeah, it could be the teacher that gave you an obligation or the instruction. Ya, jadi have to itu menyatakan suatu keharusan yang datangnya dari luar. Ya, contohnya kita harus menyelesaikan tugas ini sebelum Jumat, ya. Jadi ada seseorang yang memerintahkan, bisa jadi di sini contohnya guru ya, diperintahkan oleh guru. Jadi datangnya dari luar, kewajiban yang datangnya dari luar. Sedangkan must, ya, it is an obligation that comes from the speaker himself. Jadi datangnya dari dalam diri si pembicara itu sendiri. Jadi tidak ada seseorang yang mewajibkan dia menyelesaikan tugasnya sebelum hari Jumat, ya, tetapi dia sendiri. Mungkin sini you will probably have another thing to do during weekend. Mungkin kalian punya agenda di weekend yang mana kalian mengharuskan diri kalian sendiri menyelesaikan tugasnya itu sebelum hari Jumat. Jadi perbedaannya terletak dari mana datangnya keharusan itu. Kalau itu berupa peraturan, ya biasanya peraturan atau datang dari luar, ya kalian diharuskan mengerjakan sesuatu oleh seseorang. Nah, itu menggunakan have to. Sedangkan must digunakan jika keharusan itu datangnya dari diri kalian sendiri sebagai pembicara. But one thing that I note here is in daily conversation, ya di percakapan sehari-hari, sebenarnya yang sering digunakan yaitu have to, ya have to and has to ini. Karena perbedaannya sangat kecil, biasanya memang orang-orang tidak terlalu memperhatikan perbedaan itu. Yang penting
yang harus kalian ketahui bahwa must, have to, and has to are used to state about a strong obligation. The second one, we're going to talk about weak obligation, or it can be said as suggestion or advice. Ya, jadi keharusan yang sifatnya lemah atau biasanya bisa kita sebut dengan nasihat atau saran. Ya. Jadi bentuk yang pertama. So guys, this is the most commonly used form in our daily conversation. Jadi yang paling sering dipakai di percakapan sehari-hari yaitu menggunakan bentuk ini, should plus want. Ya, jadi gunanya yaitu untuk memberi nasihat atau saran apa sih yang baiknya kita lakukan atau yang harusnya tidak kita lakukan. Contohnya, your hair is too long, you should get a haircut. So you have a choice to do or not to do the advice. Ya, jadi kalian punya pilihan untuk melakukan itu atau tidak. Contoh yang kedua, people should stay at home to avoid the spread of COVID-19. Nah, jadi if it is possible for you to stay at home, so you should stay. Nah, jadi bagi kalian yang memungkinkan bagi kalian untuk stay at home, ya harusnya kalian tinggal di rumah gitu. But maybe there are some people that have to work outside. Jadi ada beberapa orang yang harus kerja di luar rumah. Oleh karena itu di sini mungkin tidak menggunakan must atau have to ya. Karena sifatnya ya bagi mereka yang memungkinkan untuk tinggal di rumah ya mereka harus tinggal seperti itu. Nah, bentuk yang kedua, so it should have plus verb 3 or past participle. Jadi fungsi bentuk yang kedua yaitu untuk menyatakan sesuatu yang kalian harapkan terjadi ya di masa lampau, tetapi ternyata tidak terjadi gitu. Atau lebih jelasnya melalui contoh ini diilustrasikan dengan contoh, we should have experienced junior high school vibe but we didn't. Jadi kalian mengharapkan kalau kalian dapat merasakan rasanya belajar di sekolah di tahun terakhir kalian SMP ya, tetapi itu tidak terjadi gitu. Nah, jadi ingat kata kuncinya di bentuk yang kedua ini ya, we talk about something that should have happened in the past. Jadi sesuatu yang harusnya terjadi di masa lampau, tetapi tidak terjadi. For example, this sentence, I got really wet working home last night. I should have taken an umbrella. Jadi tadi malam saya jalan ke rumah dalam keadaan basah, harusnya saya bawa payung gitu. Nah, di contoh nomor 2 ini juga ada unsur penyesalan ya. Jadi sesuatu yang harusnya kita kerjakan tetapi tidak kita kerjakan. Di sini ada unsur itu ya. Contohnya, today you are having an English examination and turn out that you cannot answer any question because you didn't study last night. Ya, kalian sekarang ada ulangan bahasa Inggris, tetapi kalian tidak bisa menjawab satupun soal karena tadi malam tidak belajar. And you can say, I should have studied hard last night. Jadi harusnya tadi malam aku belajar ya, gitu. Nah, jadi sesuatu yang harusnya kalian kerjakan nih in the past ya, maksudnya in the past itu bisa berarti kemarin, tadi malam ya, tapi tidak kalian kerjakan seperti itu ya. Okay, next the third form ya, so should be plus verb ing. Here is the illustration. A teacher meets one of the students in Roxy department store during school hour. She says to him, "Why are you here? You should be studying right now." Jadi sesuatu yang harusnya kalian kerjaan di saat itu, di momen itu ketika kalian berbicara ya, tetapi kalian tidak sedang melakukan itu gitu loh. Jadi contohnya di jam pelajaran sekolah nih, ada guru yang ketemu siswa di Roxy ya, harusnya jam itu dia harusnya sedang belajar. Nah, oleh karena itu gurunya tanya, why are you here, you should be studying right now. Harusnya kamu sekarang sedang belajar. Oke, I'll give you another example. Contohnya mungkin ini jam 1 hari Jumat ya,
jam 12 hari Jumat. Nah, kamu ketemu teman di warnet, then you say, why are you still playing game? Ya, you should be praying Jumat right now. Harusnya kamu sekarang di jam ini sedang apa? Sholat Jumat. Nah, itu contohnya dari konteks penggunaan bentuk yang nomor 3 ini. Is that understood? Alright guys, to get better understanding on how to use should in 3 different contexts, you can pause the video and give it a try on this. The first one, you have to complete the sentence by using the right form of should, and you can use the verb in the brackets. And the second one, there is an illustration here, so please think of the right thing for him to do. Okay, good luck.